Saudara, selamat datang di Liputan 6 Talk, saya Reno Reksa. Di rapat paripurna pertama DPR RI pasca pemilu 2024 Selasa lalu, 3 fraksi mendorong hak angket terhadap gelaran pemilu 2024 yang diduga terjadi kecurangan. Mereka adalah PKS, PKB, dan PDI Perjuangan, sementara 2 fraksi yakni Gerindra dan Demokrat seakan menolak dilakukannya hak angket. Nah, kalau sudah begini saudara, kira-kira wacana hak angket ini bisa bergulir terus atau justru harus pupus? Nah, kita obrolin langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada Mas Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara, kemudian ada Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, dan Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI yang juga berasal dari fraksi PKB. Saya akan coba sapa semuanya. Mas Huda, Mas Uceng, dan Bang Samad, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Mas Reno. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin akan ke Mas Uceng terlebih dahulu ya. Sesuai dengan tema kita, Mas Uceng, kalau kita melihat kondisi terkini, kira-kira menurut Mas Uceng hak angket ini bakalan bisa terwujud atau ini hanya sekedar harapan dan harus pupus di tengah jalan? Yang pertama sih harus diletakkan dulu yang namanya angket itu. Angket itu penyelidikan tentu saja, dari bahasa Prancis, enquête, yang kira-kira terjemahan ke bahasa Inggrisnya itu menjadi inquiry. Dia dikasih kepada parlemen untuk melakukan angket manakala dia menemukan ada kebijakan, ada yang dilakukan pemerintah, dan itu memerlukan yang namanya penyelidikan. Jadi misalnya ditanyakan kepada pemerintah nggak jelas, maka kemudian dibutuhkan penyelidikan. Nah, yang kedua teman-teman harus ingat adalah terjadi perubahan sebenarnya terhadap konsep angket itu. Dulu sejarahnya dari awal angket dibuat dari tahun 4950, RIS, kemudian Undang-Undang Dasar sementara, semua sudah mencantumkan yang namanya angket. Angket itu lebih ditujukan kepada pemerintah sebenarnya. Nah, yang memang menarik adalah belakangan di Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Susduk sebelumnya, itu digeser. Tidak lagi hanya sekedar pengawasan kepada pemerintah, tetapi juga di situ dimasukkan kewenangan bagi DPR, hak bagi DPR untuk mengawasi jalannya perundang-undangan. Nah, saya ceritakan dulu posisi saya, Mas. Posisi saya secara akademik, saya menolak hak angket DPR untuk menjalankan undang-undang seperti yang ada di undang-undang itu, Undang-Undang MD3. Menurut saya itu nggak benar. Yang benar seharusnya adalah balik ke konsep lamanya. Yaitu apa? Hak yang diberikan kepada DPR untuk menyelidiki sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi keliru sebenarnya Undang-Undang MD3 sekarang yang ngasih itu kepada undang-undang. Dan ini saya sudah sampaikan termasuk di forum MK ketika DPR mau mengangket KPK saat itu. Saya bilang KPK nggak bisa diangket. Oke. Nah, balik ke pertanyaan angket sekarang ini. Pertanyaan terbaiknya, karena kita kan belum menerima dokumen apapun nih soal angket. Betul. Iya kan? Padahal kalau kita bicara angket, itu harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama ada dukungan. Jumlah orang yang sekurang-kurangnya itu adalah 25 orang. Yang kedua, jumlah dukungan fraksi yang sekurang-kurangnya itu adalah 2 fraksi. Dan yang ketiga adalah kejelasan sebenarnya apa yang mau diangket. Kebijakan apa dari pemerintah yang mau diangket. Harus clear dulu undang-undang apa dulu ya itu yang mau diangket ya Mas ya berarti? Iya, makanya apa hal yang mau diangket itu? Karena kita nggak jelas. Kalau misalnya DPR mau mengangket KPU, saya termasuk yang nggak setuju. Nggak bisa, kenapa KPU yang diangket? Karena kan yang namanya angket itu untuk menjalankan pemerintah. Walaupun ya tentu saja undang-undangnya mengatakan boleh. Karena undang-undangnya itu kan mengatakan angket itu dijalankan untuk menjalankan undang-undang sebenarnya, untuk mengawasi jalannya undang-undang. Tetapi tentu saya beda. Nah, tentu yang kedua, yang berikutnya itu saya mau bilang adalah apa yang mau diangket. Nah, tapi yang ketiga, saya mengatakan, apakah Presiden Jokowi harus diangket? Saya mengatakan wajib hukumnya. Wajib hukumnya, Mas. Kenapa? Karena saya ada begitu banyak pelanggaran sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, terkhusus Presiden Jokowi, dalam berbagai kesempatan. Terlalu banyak menurut saya, mulai dari penggunaan anggaran bansos yang tidak jelas, ya kan, yang sangat banyak pertanyaan,
lalu kemudian cawe-cawe dalam proses kepemiluan, lalu kemudian penggunaan kekuasaan, penggunaan negara, ya tentu ada Ibu Iriana bahkan dengan 2 jari dan lain sebagainya. Saya kira besar sekali kemungkinannya ini untuk diangket. Dan menurut saya Presiden Jokowi memang harus dihukum. Ya. Kita belum bicara soal pemakzulan nih. Pemakzulan kan tahapan berikutnya dari angket. Kan kalau angket, hasil dari angket itu biasanya dibuat rekomendasi dan di ujungnya dikeluarkan dalam bentuk melanjutkan ke hak menyatakan pendapat atau tidak. Oke? Dan hak menyatakan pendapat itu kualifikasinya lebih sulit sebenarnya. Karena dia 2/3 itu berat sendiri tuh sebenarnya hak menyatakan pendapat. Tapi saya tidak ingin mengatakan Jokowi apakah di ujungnya angket harus pemakzulan, bukan itu menurut saya concern saya. Concern saya adalah ada pengawasan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan yang kacau balau, yang ngaco menurut saya. Harus ada. Dan itu diwajibkan buat DPR untuk melakukannya. Nah, masalahnya di ujungnya nanti akan menjadi apa? Mau ujungnya itu hak menyatakan pendapat, mau ujungnya pemakzulan, mau ujungnya mau dia geser coba untuk membatalkan pemilu dan lain sebagainya, itu soalan lain menurut saya. Itu soalan nanti perdebatan. Tapi kalau kita melihat probabilitasnya, Mas Uceng, mungkin tidak dilakukan dalam waktu yang beberapa bulan lagi sudah ada pergantian tampuk kepemimpinan negara ya? Saya kira secara level pertama sangat mungkin. Ya. Kan syaratnya tadi adalah pintu masuknya 25 anggota DPR, 2 fraksi. Which is harusnya terpenuhi lah, ya kan? Tapi untuk usul itu menjadi hak angket, syaratnya kan agak susah itu kalau kita melihat. Iya, diagendakan dalam paripurna dulu, baru kemudian dibentuk panitia khusus untuk itu kan? Baik. Ya. Nah, panitia khusus ini akan bekerja berapa lama? Tergantung panitia khususnya. Mau menyelesaikannya secara berapa lama? Mau dibuat panjang, mau dibuat tergantung, ya kan? Nah, bahwa kemudian nanti diputuskan dalam bentuk rekomendasi, itu kan 1/2+1. Bentuk rekomendasi ya, bentuk di ujungnya. Makanya saya bilang tadi, paling tidak ada momen di mana DPR mengembalikan hitohnya. Yaitu apa? Sebagai lembaga pengawas pemerintah. Kan menjadi berbahaya sebenarnya. Karena sekitar 9 bulan, 9 tahun 4 bulan, kekuasaan pengawasan pemerintah DPR ini mati di hadapan Pak Jokowi. Kita coba tanyakan ini kekuatan pengawasan angket yang terjadi di KPK, bukan angket ada presiden. Baik. Mas Uceng, terkait dengan hal itu, sebelum saya ke Mas Huda, saya ajak kita semua untuk mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Cawapres nomor urut 03, ada Prof. Mahfud MD, hari ini mengatakan sesuatu terkait dengan hak angket. Kita simak bersama. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya, yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket tidak. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan, itu tahu. Prof. Mahfud sudah membaca kurang lebih 75 halaman naskah akademik terkait dengan hak angket. Mas Huda, draft angket yang dimaksud oleh Prof. Mahfud ini kira-kira sudah dibaca juga belum oleh PKB dan 2 partai lainnya di Koalisi Perubahan? Mas Huda, boleh di-unmute dulu? Oh ya, sorry. Silakan Mas. Terima kasih. Yang pertama, yang saya kira perlu publik tahu dan informasi ini saya kira perlu disampaikan secara terbuka pada publik. Yang pertama, masing-masing fraksi setahu saya menyiapkan draft, terutama yang kemarin menyatakan secara terbuka di paripurna rencana untuk mengusulkan adanya angket ini. Paling tidak ada 3 fraksi. Ada fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKB, dan fraksi PKS. Nasdem yang kemarin belum menyatakan secara terbuka di rapat paripurna.
Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu versi yang mungkin didapat dari koalisi 03, yang itu artinya berarti mungkin dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, pada level diskusi dan komunikasi politik, ini sekarang tahapannya masing-masing fraksi sedang berkomunikasi, baik fraksi dari Koalisi Perubahan maupun dengan fraksi pengusung 03. Kenapa baru sampai pada level ini? Betul disebutkan oleh Mas Zainal Arifin tadi bahwa sampai hari ini belum, misalnya publik belum tahu apakah sudah ada penandatanganan dari hak angket ini. Karena pada level komunikasi politik ini lebih penting supaya angket ini betul-betul bisa berjalan sebagaimana semestinya nanti di dalam tahapan-tahapan berikutnya. Tadi disampaikan oleh Mas Zainal Arifin, tahapannya diusulkan oleh 25 orang, dan nanti setelah itu diagendakan di dalam rapat paripurna. Nah, ini yang paling penting. Di dalam rapat paripurna harus disetujui minimal yang hadir adalah setengah dari jumlah anggota dewan. Kalau sekarang anggota DPR RI kita 575, itu artinya berarti setengahnya kurang lebih sekitar 288 orang yang harus menghadiri dalam rapat paripurna itu. Nah, setelah hadir setengahnya, kemudian setengah dari yang hadir paling tidak menyetujui untuk dilanjutkannya usul dari hak angket ini. Nah, pada dua proses ini yang sedang terus kami mitigasi. Karena begitu, misalnya yang mengusulkan hak angket ini hanya Koalisi Perubahan misalnya hanya PKS, PKB, dan Nasdem, tentu akan mengalami persoalan nanti di dalam forum paripurna. Nah, itulah pentingnya, termasuk kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, pentingnya komunikasi politik, terutama memastikan usulan hak angket yang sudah digulirkan oleh Mas Ganjar, itu dilakukan proses pelembagaan sikap politiknya dari fraksi PDI Perjuangan. Oke. Nah, terlebih-lebih kita tahu ketua DPR-nya adalah dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Mbak Puan. Nah, level ini yang kami ingin tuntaskan dulu. Ketika sudah ada kesepahaman pada konteks komunikasi politik ini, baru nanti masuk pada materi, termasuk yang disampaikan oleh Mas Zainal Arifin tadi. Jadi substansi yang mau dibahas terkait dengan hak angket ini apa dan seterusnya. Tapi hampir pasti bahwa yang akan kita selidiki adalah menyangkut soal posisi pemerintah, sama persis disampaikan oleh Mas Zainal Arifin sebagai bagian dari substansi yang sedang terus digodok di Koalisi Perubahan. Nah, itu kan berarti harus ada paling tidak dokumen regulasi yang diduga ini dilanggar oleh pihak pemerintah. Nah, ini dokumen regulasi apa? Undang-undang yang mana yang diduga dilanggar oleh pemerintah? Kalau versi dari Koalisi Perubahan, sudah ketemukah? Sudah. Sebenarnya tidak ingin masuk pada substansinya dulu. Tapi paling tidak satu hal yang perlu saya sebut menyangkut soal potensi dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7. Oke, yaitu baik. Menyangkut soal pemilu. Nah, Mas Huda, Taufik Basari dari kecilnya. Iya, Taufik Basari dari Nasdem ini bilang bahwa Partai Koalisi Perubahan sudah ada komunikasi di tingkat DPP soal hak angket ini. Berharap juga P3 dan PDIP juga bergabung. Nah, 3 partai di Koalisi Perubahan ini sudah komunikasi belum dengan P3 dan PDIP? Yang kita tahu ini ada 2 partai parlemen yang ada di kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu sudah ya. Tinggal setelah melakukan komunikasi politik, tinggal ini kita pastikan sikap resmi dari masing-masing fraksi yang kebetulan secara terbuka, sebenarnya misalnya PKB kira-kira ya oke gitu. Nah, pertanyaannya kalau PKB sudah oke, apakah gayung bersambut dengan misalnya dengan pasangan 03? Itu yang sedang terus kami matangkan mitigasinya.
Karena Oke. sekali lagi begitu tidak dapat dukungan dari teman-teman pasangan 03 misalnya, Hmm. usulan hak angket ini bisa terlunta-lunta nanti di dalam rapat paripurna yang tadi mensyaratkan beberapa yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Samad yang kemarin hari Selasa di sidang paripurna ini mengatakan kurang lebih begini ya, Bang Samad, yang saya dengarkan di YouTube. Yang jadi aspirasi rakyat bukan hak angket, tapi hak sopir angkot begitu. Nah, saya mencoba memaknai begini, apakah dengan mengatakan hal ini artinya soal hak angket ini sebenarnya tidak masuk radar publik masyarakat sipil, melainkan ini hanya menjadi isu-isu bagi para politisi begitu, Bang Samad? Iya Mas Reno, kita tentu lebih kurang 6 bulan ya, benar-benar intensitas kita berada di lapangan, kita masing-masing menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kita merasakan aspirasi yang begitu kuat di lapangan itu adalah aspirasi pentingnya penciptaan lapangan kerja. Dan kita bertemu banyak orang, banyak profesi, banyak latar belakang, petani, termasuk sopir angkot yang di sudut-sudut, di ujung Berung, di Barangan Sian, di Cipanas, yang kehidupan mereka tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun, mengalami kesulitan bahkan dalam memenuhi kebutuhan dasar putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu yang saya sampaikan sebagai refleksi daripada temuan kita di lapangan. Kemudian hak angket bagi kami ini adalah hak yang mulia yang diatur oleh undang-undang bagi setiap anggota DPR. Karena itu apabila ingin diajukan, maka memang sudah ditentukan syarat administrasinya dan perlu ada rangkaian substansi penjelasan undang-undang. Apa yang dilanggar, pasal apa, dan seterusnya. Cuma Mas Reno yang menarik, kalau benar, karena kita belum melihat dokumen pengajuannya, jikalah benar yang mengajukan adalah PDI Perjuangan misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, beliau partai ini adalah bagian daripada pemerintahan saat ini. Ini menarik dalam dinamika politik kita, Mas Reno. Kalau yang dikatakan pemerintah melanggar misalnya undang-undang pasal sekian, Diduga di melanggar, dalam pemerintahan itu ada perwakilan partai-partai politik baik yang ada di 01 dan 02 yang menjalankan roda pemerintahan dalam kurung 5 tahun terakhir ini. Jadi ini menarik sekali, makanya kita tunggu saja keseriusan dan kesungguhan teman-teman. Baru kita nanti juga akan pelajari substansi dari pelanggaran yang dimaksudkan. Kalau betul itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Nomor 7 tahun 2017, pasal mana, berkaitan apa, kita akan lihat nanti. Tentu kita penting sekali untuk mendengarkan dan memberi kesempatan kepada teman-teman yang memiliki spirit dan semangat untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan. Begitu Mas Reno. Baik, saya mungkin akan ke Mas Uceng dan kemudian ke Mas Huda karena dua narasumber saya ini harus segera bergeser, baru nanti saya akan kembali ke Bang Samad ya. Mas Uceng, kalau kita melihat syarat di undang-undang yang diterapkan begitu ya terkait dengan UU MD 3 ini, ada salah satu syaratnya adalah penyertaan dokumen regulasi yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Saya tidak menemukan di situ tertulis harus menuliskan atau menyertakan bukti di usulannya ini. Mas Uceng, ada tanggapan soal hal ini? Iya, karena memang pada dasarnya kan kalau kita mau pakai logika aslinya ya, pengawasan ini ya, harusnya kan logika itu dalam satu rangkaian. Jadi harusnya dimulai dengan bertanya, ya, interpelasi. Jadi pemerintah itu harus ditanyain dulu, ini kebijakanmu sebenarnya apa nih yang terjadi gitu. Kalau jawaban itu tidak jelas, baru kemudian masuk angket. Setelah angket, penyelidikan, ditemukan pelanggaran, maka masuk ke hak menyatakan pendapat. Harusnya begitu tuh rangkaian aslinya kalau kita mau tahu sejarah interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Itu berarti sesuatu yang berurutan ya Mas Uceng ya, bukan yang terpisah-pisah ya? Ya, tapi sekarang kan diterjemahkan menjadi hal yang terpisah. Makanya menjadi wajar saja kalau kemudian dimasukkan angket, baru kemudian baru ada dugaannya,
baru kemudian akan dilakukan penyelidikan. Karena memang angket itu kan asal katanya adalah penyelidikan sebenarnya. Betul. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira silahkan dilakukan penyelidikan. Saya sih begini, paling mendasar saya harapkan adalah bangkitnya kembali semangat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah yang sudah sekian lama mati. Jadi kalau dikatakan tadi dulu ada partai pendukung pemerintah di sana, saya kira bukan itu problemnya. Problemnya misalnya adalah apakah sebuah tindakan yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah keliru. Dan saya kira DPR punya hak kewenangan, hak yang melekat pada mereka untuk melakukan sesuatu. Dan itu tidak terbatas soalan fraksi sebenarnya. Coba diingat ya, dalam kasus Senturi misalnya, kalau kita masih ingat, dalam kasus Senturi, angket terhadap Senturi itu Demokrat nyaris sendirian sebenarnya. Padahal koalisi Demokrat pada saat itu masih relatif cukup gemuk. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan haruskah orang partai yang pro pemerintah itu malu-malu, menurut saya tidak. Problemnya yang pertama harus dilacak adalah betulkah presiden melakukan pelanggaran, betulkah presiden melakukan tindakan atau kebijakan yang tidak pas, dan ini saatnya kemudian pengawasan DPR dibangkitkan kembali. Setelah saya kira seperti yang saya bilang tadi, 9 tahun 4 bulan itu mati suri, tidak dilakukan apa-apa terhadap begitu banyak persoalan. Dan seakan-akan DPR selama ini kan menjadi stempel bagi apapun yang diinginkan pemerintah. Satu-satunya angket yang pernah terjadi di 2017 itu adalah terhadap KPK, bukan terhadap pemerintah. Nah, ini yang saya mau bilang, mengembalikan marwah gitu. Dan mengembalikan yang namanya oposisi, mengembalikan yang namanya pengawasan. Karena dengan ini saya kira demokrasi presidensil kita itu bisa jauh lebih sehat. Oke, baik. Saya ke Mas Huda. Di sidang paripurna kemarin, Bu Lulu yang juga merupakan fraksi dari PKB ini mengatakan menyebut soal intimidasi, kecurangan, pelanggaran etika, mobilisasi bansos begitu. Mas Huda, ini sesuatu yang serius yang disebutkan oleh Bu Lulu. Pertanyaan saya begini, sudah ada buktikah ketika mengatakan hal itu? Karena jangan sampai itu jatuhnya fitnah kalau tidak ada bukti. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Saya kira kalau soal itu sesuatu yang sifatnya objektif ya. Tinggal ukurannya. Apakah itu terjadi di semua daerah atau di daerah tertentu. Itu aja. Tapi bahwa semua merasakan itu saya kira iya. Nah pada konteks itulah pentingnya kenapa hak angket ini didorong dan menjadi usul dari minimal 2 fraksi itu. Semangatnya sekali lagi ini bagian dari cara kita untuk memastikan bahwa demokrasi kita semakin baik, pemilu kita semakin baik ke depan. Bang Samad juga ada kebutuhan kenapa hak angket ini untuk didorong dan berjalan, karena Bang Samad juga tidak ingin ini menjadi beban bagi misalnya suatu saat pemerintahan yang baru gitu. Nah jadi kalau konteksnya itu semuanya, saya setuju dari Mas Zainal Arifin bahwa isu menyangkut soal angket ini menjadi hak bagi semua fraksi, tidak hanya pasangan 01 maupun 03. Oke, berarti tidak hanya terbatas bahwa partai yang berada di pemerintahan seperti tadi disebut oleh Bang Samad wajib meninjau ulang ini kok melakukan hak angket begitu, Mas Huda ya? Saya kira berbeda konteks saya kira. Tapi perspektif Mas Samad saya kira bisa saja itu sah. Karena kita punya cara pandang tersendiri dan itu bisa kita hargai. Oke. Tapi misalnya fraksi PKB mengambil opsi untuk mendorong hak angket, semangatnya ya tadi itu. Jadi ada temuan di lapangan yang memang perlu dilakukan penyelidikan supaya lebih jelas. Dan ini menjadi histori negara dan bangsa ini ke depan, catatan yang saya kira perlu menjadi bagian dari perbaikan pemilu kita ke depan.
Oke. Mas Fahri, saya langsung mohon izin ini. Baik, iya tidak Saya apa-apa udah Mas telat Huda, karena ada 5 menit. kesibukan yang lain. Oke. Kami pahami juga, dan tadi Mas Zainal Arifin Mohtar, Mas Uceng juga harus mengajar, ada mahasiswa yang menunggu. Jadi di sisa waktu Oke. beberapa menit ke depan ya, kurang lebih 8 menit, saya dan Bang Samad saja nih yang akan ngobrol. Bang Samad ya. Iya. Tadi kita juga pada saat rapat atau sidang paripurna begitu, hari Selasa lalu, Bang Samad, saya mendengar juga Anda mengatakan bahwa wacana hak angket ini sengaja digulirkan sebagai bentuk respons pihak-pihak yang tidak siap kalah begitu, Bang Samad. Saya tangkapnya begitu. Nah, apakah ini artinya menurut Anda hak angket ini sesuatu yang diada-adakan saja? Mas Reno, kalau kita remind hak angket ini pertama kali muncul, itu sebetulnya kan keluar dari calon presiden 03, 2 atau minggu pertama setelah pencoblosan. Ya. Ya kan, di mana jenjang perhitungan suara ya itu belum sampai tingkat kecamatan, kan begitu. Jadi sesuatu yang begitu cepat dilontarkan, mungkin kita tidak tahu apa latar belakang, kaget melihat pilihan rakyat, kaget melihat hasil sementara, atau ada kepanikan sehingga seketika mengeluarkan pernyataan tersebut. Itu kemudian yang kami anggap bahwa ternyata hak angket ini adalah bagian daripada rentetan kekalahan daripada pemilu atau ketidakberhasilan meyakinkan masyarakat di dalam kontestasi 14 Februari kemarin. Sehingga kita berpendapat kalau hak angket mau diajukan berkaitan dengan pemilu, maka tidaklah tepat. Di dalam Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada 2 mekanisme penyelesaian permasalahan kepemiluan. Pertama, sengketa administrasi melalui Bawaslu atau sengketa proses. Yang kedua adalah sengketa hasil melalui Mahkamah Konstitusi. Dan itu belum dilaksanakan. Ketentuan itu belum digunakan oleh para peserta pemilu, termasuk oleh paslon, yang bisa digunakan paling lambat 7 kali 24 jam setelah KPU Pusat mengumumkan hasil pemilu, yaitu 20 Maret. Itu punya kesempatan peserta pemilu itu ada, kalau Pilpres adalah para pasangan calon, kalau Pileg adalah para partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu. Itu saluran yang disiapkan oleh Undang-Undang Kepemiluan belum digunakan, sudah ingin menempuh jalur yang berbeda. Tapi hak Makanya angket kan kita juga kemudian mempertanyakan. wajar-wajar atau disahkan saja untuk dilakukan sebetulnya, Bang Samad ya? Bisa saja kemudian. Makanya yang terpenting, Mas Reno, kita ingin menunggu substansi usulan hak angket itu apa. Itu yang sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai juga karena takut kemudian desakan dari para pendukungnya, kemudian ingin melempar tanggung jawab kekalahan itu kepada pihak yang misalnya yang ditunjuk melakukan kecurangan. Ini yang sangat berbahaya. Atau ini bagian daripada orkestrasi sementara yang kemudian obat sementara, nanti juga para pendukung sudah mulai reda, sudah bisa nerimo, selanjutnya lambat laun nanti tidak tahu ujung daripada dorongan hak angket ini kemana. Ini jangan sampai seperti itu, karena Pak Uceng tadi mengatakan perlu sekali mengembalikan fungsi kedewanan, khususnya fungsi pengawasan. Ini kalau betul serius, maka kita tunggu apakah ada yang memenuhi syarat administrasi. Kalau ada, apakah substansinya kita bisa lihat, kita bisa perdebatkan, kita bisa kaji, sehingga kita bisa memberikan respon juga sebagai bagian daripada anggota di parlemen. Begitu, Mas Ren. Oke, tapi menurut Anda kalau melihat situasi terkini, kemudian bagaimana itu peta politik yang terjadi saat ini, apalagi di dalam internal DPR sendiri ada 9 fraksi partai di situ. Kira-kira kalau berbicara soal hak angket, akan kemungkinan bisa berlanjut menuju ke hak angket dari usulan itu, atau hanya sekedar usulan saja berhenti? Tentu kita belum bisa berandai-andai terlalu jauh ya, karena semua unsur masih menunggu hasil perhitungan 20 Maret. Dan setelah 20 Maret,
hasil pemilu akan diumumkan, maka pasti akan terjadi intensitas komunikasi antar pimpinan partai politik, antara satu dengan yang lain. Itu akan pasti terjadi dialog antar satu dengan yang lain, sehingga bisa jadi ada titik temu, bisa jadi ada perbedaan, bisa jadi ada pandangan, atau bisa jadi fokus selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau melihat peta yang ada tentu masih sangat cair, Mas Reno, masih terlalu dini untuk mengatakan sulit atau mudah gitu. Kita masih harus menunggu komunikasi politik pasca penetapan hasil pemilu 20 Maret nantinya. Oke, Begitu, Mas Reno. Bang Samad, kalau kita melihat begitu ya konteksnya atau peta partai, fraksi partai di internal DPR ini kan setidaknya kalau kita melihat partai-partai yang berada di kubu Pak Prabowo kan ada 4 begitu ya, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN dan juga ada Demokrat. Nah, ketika kemarin di sidang paripurna atau rapat paripurna digulirkan isu hak angket oleh 3 fraksi, 4 fraksi ini yang saya bilang yang berada di kubu Pak Prabowo ini sudah terbangun komunikasi politik belum untuk ancang-ancang defensif nih? Kalau ternyata usulan hak angket itu betul-betul muncul. Iya, kalau dalam koalisi 02 komunikasinya sangat intensif tentang hal tersebut. Dan kita juga perlu ingat, Mas Reno, bahwa Partai Gerindra memiliki juga pengalaman kerjasama dengan PDI Perjuangan di tahun 2009. Jadi pernah bekerja sama, kemudian 2014 dan 2019, Partai Gerindra juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan PKS. Jadi ini adalah histori yang tidak bisa dinafikan bahwa ada torehan sejarah pernah berjuang bersama antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya masih sangat terbuka untuk melakukan komunikasi. Yang penting kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat. Oke. Kalau hak angket itu digunakan, maka jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat. Kedua, skala prioritas kita apa hari ini dan ke depan? Skala prioritas kita, apakah kita ingin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kita, penciptaan lapangan kerja supaya pengangguran bisa kita atasi, kemiskinan bisa kita kurangi, kemudian stunting bisa kita atasi. Nah, skala prioritas kita yang mana? Sebagai partai politik perwujudan daripada aspirasi rakyat, tentu kita diminta untuk membuka hati dan pikiran kita secara jernih untuk hari-hari mendatang. Oke. Nah, di tengah kemampuan Indonesia hari ini, Mas Reno, mampu menyelesaikan pemilu dengan menyediakan secara konstitusional kepada rakyatnya untuk menggunakan haknya di awal tahun ini, itu adalah sebuah prestasi yang cukup menggembirakan bagi kita, sehingga stabilitas keamanan, ketertiban, kemudian menjadi opini positif untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Baik. Begitu, Mas Reno. Bang Samad, terakhir terkait dengan wacana hak angket yang bergulir begitu ya, bahkan ini sampai di rapat paripurna. Apakah Anda melihat ini juga sebagai upaya mengganggu dalam tanda kutip ya legitimasi terhadap presiden terpilih nantinya? Karena ketika nanti sudah ada yang terpilih dilantik, ini ada diwarnai juga di backgroundnya ada diwarnai isu hak angket juga. Menurut Anda bagaimana? Sebetulnya saya kira tidak ada sampai ke sana. Semangatnya saya menangkap semangat teman-teman itu adalah semangat untuk memperbaiki ke depannya. Sehingga 6 kali pemilu direformasi, kita berharap 2029 pemilu kita bisa lebih baik lagi ke depan. Jujur, adil, dan bermartabat. Itu harapan kita. Sehingga orang-orang terbaik, pemimpin-pemimpin masa depan di semua tingkatan, baik di pilkada untuk kepala daerah, di DPRD untuk para legislatif sampai DPD, kemudian maupun untuk presiden. Jadi saya melihat spiritnya itu adalah spirit perbaikan, spirit untuk pembenahan, spirit untuk melengkapi, menyempurnakan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita temui di lapangan. Walaupun juga ada banyak kemajuan yang kita hadapi, misalnya sistem perhitungan yang sudah mulai ada sirekap, walaupun menjadi debat publik atau perdebatan di satu sisi atau bisa menimbulkan kegelisahan, tapi juga bisa menjadi informasi awal walaupun sifatnya alat bantu, tetapi ada kemajuan-kemajuan dicapai. Ada banyak hal juga yang kita harus munculkan, Mas Reno. Empati kita terhadap puluhan petugas KPPS yang meninggal dari 800.000 TPS di seluruh Indonesia.
itu juga harus kita berikan apresiasi kepada warga kita yang harus melintas sungai, datang untuk menggunakan hak suaranya di tengah hujan. Itu juga adalah satu hal yang kita harus hargai, bahwa rakyat kita betul-betul menyambut pemilu ini dengan gegap gempita, sehingga mereka harus berjalan kaki 2-3 kilometer ke TPS hanya untuk menyalurkan hak suaranya. Itu juga harus kita apresiasi dan pandang sebagai satu kemajuan edukasi kita dalam meningkatkan partisipasi pemilih sehingga mencapai 164 juta, Mas Reno. Partisipasi kita di 14 Februari kemarin. Begitu, Mas Reno. Baik, Bang Samad, karena waktu kita terbatas, sayang sekali kita harus akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada waktu lain untuk kita kembali berdiskusi, tentunya dengan tema yang lain ya. Bang Samad, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa, Bang Samad. Salam sehat. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bang Samad, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra. Sebelumnya tadi juga ada Syaiful Huda, merupakan Ketua Komisi 10 DPR RI yang juga berasal dari fraksi PKB, serta dari pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar terkait dengan pertanyaan wacana hak angket ini kira-kira akan pupus atau terus? Kalau menurut Anda bagaimana, saudara? Saya Rendro Pamit, salam SCTV.